Ditemukan gulungan tikar namun ternyata cukup mencurigakan hingga akhirnya saat dilihat, seorang jasad laki-laki disembunyikan di sana, digulung begitu saja dan dibuang di ladang kosong pertanian. Kejadian ini sendiri terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di tanggal 22 November 2022, seorang pria yang sedang mencari rumput untuk makanan pakan hewannya ternyata menemukan sesuatu yang cukup aneh. Saat itu ada gulungan tikar saat mau dipindahkan berat, namun ternyata penasaran dan membukanya, kaget di dalamnya seorang jasad lelaki. Tak menunggu waktu lama, warga tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian datang ke TKP saat itu. Tak lama tak jauh dari tempat jasad ditemukan terdapat juga barang-barang terkait korban, yaitu ada kemeja kotak-kotak, kaos oblong, jaket merah, bahkan saat itu ada kain hitam, celana jeans, sapu tangan, dan juga gesper milik pelaku. Pihak kepolisian pun tak lama langsung membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Dari hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau pelaku mendapatkan banyak tikaman dan pukulan, bahkan dirinya kehabisan banyak cairan merah. Saat diidentifikasi korban nampaknya belum upgrade identitas sidik jari hingga akhirnya tak menemukan identitas pelaku. Dengan adanya barang-barang dan ciri-ciri korban, akhirnya pihak yang berwajib pun mengumumkan di sosial media tentang penemuannya dan barang-barang yang ditemukan di dekat jasad korban. Berharap ada keluarga yang langsung datang kepada pihak kepolisian. Saat itu pihak kepolisian pun menelusuri identitas orang-orang hilang, namun ternyata tak ada yang mirip dengan korban. Beberapa hari kemudian ada satu keluarga yang mengaku diperkirakan itu adalah keluarganya. Seorang ayah datang ke kantor polisi untuk melihat kejelasan kalau sang anak memang beberapa hari tak bisa dihubungi dan menghilang. Kali ini seorang ayah mengungkapkan mungkin saja jasad tersebut adalah Ahmad Hasan Mutholib berusia 26 tahun, warga Mojokerto. Saat dilihat dan dites DNA ternyata benar, jasad tersebut adalah jasad Ahmad Hasan Mutholib, biasa dipanggil Hasan. Hasan sendiri adalah anak kedua dari dua bersaudara, belum menikah dan bekerja di toko gorden. Usai dilakukan otopsi, jasad Hasan sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Hasan yang sudah 2 tahun bekerja di toko gorden, Hasan juga ternyata pengurus PAC IPBU Kecamatan Mojosari. Pihak kepolisian langsung datang ke toko gorden. Di ruko pihak kepolisian menemukan beberapa cairan merah hingga yakin kalau tempat itu adalah TKP-nya. Bertanya kepada pemilik toko, namun ternyata pemilik toko sedang berada di rumah sakit dan tak tahu permasalahan ini. Anak pemilik toko sempat mendengar keributan namun tak yakin hingga akhirnya tak keluar rumah. Setelah diselidiki ternyata barang-barang Hasan pun hilang dari ruko, motor, handphone, dan juga uang Hasan. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki beberapa CCTV yang terpasang di beberapa daerah ruko. Terdapat ada 2 mobil yang dipakai para pelaku, 1 mobil Brio dan 1 mobil Lancer. Usai terlihat akhirnya, mobil Brio ternyata adalah mobil sewaan yang disewa oleh Muhammad Sirojudin atau Udin berusia 27 tahun. Sementara mobil Lancer ada di Jombang dan tak lama pihak kepolisian pun mengamankan Udin dan Dayat di Jombang. Kedua pelaku ternyata kakak beradik. Kejahatan ini pun dibantu oleh pacar Udin bernama Anjar yang tak lama Anjar pun diamankan di kos-kosannya. Anjar mengaku kalau dirinya mendengar dari Dayat tak punya uang saat itu hingga mau menggadaikan handphone. Namun tak lama Dayat ingat kalau dirinya pernah menghutangkan uang 4.500.000 kepada Hasan namun belum dibayar. Bahkan kini nomor Dayat pun diblokir oleh Hasan. Dayat meminta bantuan kepada sang kakak Udin saat itu. Mereka memancingnya dengan Anjar, seorang wanita yang berpura-pura membeli gorden. Antara Anjar dengan Hasan pun berkomunikasi. Saat itu Hasan langsung meminta Anjar datang ke toko saja. Tak lama Anjar dengan Dayat menggunakan Brio sementara Udin dengan mobil Lancernya. Ke toko tempat Hasan bekerja, Anjar turun dengan pertama dan diikuti Dayat dengan membawa senjata tajam sementara Udin mengawasi TKP. Saat itu Anjar ngobrol dengan Hasan masalah gorden. Anjar pun meminta Hasan untuk keluar. Tak lama Udin dengan Dayat datang menagih hutang. Namun saat itu Hasan pun mengungkapkan dirinya tak ada uang dan menyebutkannya nanti. Membuat keduanya kesal dan janji Hasan yang bertele-tele dan bahkan Hasan menutup komunikasi dengan orang yang meminjamkan uang kepada dirinya. Langsung saja Dayat tak mau dia menggunakan senjata tajam menikam beberapa kali dibantu Udin. Dayat sendiri seakan gelap mata dan menghabisi Hasan dengan senjata tajam yang dibawa dari rumahnya. Dengan banyak tikaman dan mengeluarkan cairan merah, usai Hasan tak bernyawa, keduanya pun menggulung Hasan dengan tikar dan dimasukin ke mobil Lancer. Mereka bertiga bahkan sempat membersihkan cairan merah di lingkungan ruko. Tak lama mereka pun berkeliling mencari tempat kosong, mencari tempat sepi. Setelah menemukan tempat sepi dan membuang jasad dari Hasan, mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mereka mengembalikan mobil ke tempat rental dan kedua orang ini kabur ke Jombang.
Dengan percaya diri kalau mereka bertiga merasa ini tak akan pernah terbongkar, motor dan handphone Hasan pun dijual, uangnya dibagi tiga oleh mereka. Kini saat mereka bertiga diamankan, mereka mengakui menyesal, namun semua itu nampak sia-sia. Keluarga Hasan sudah merasakan kehilangan sang anak untuk selamanya. Ketiganya diadili menjalani beberapa kali persidangan. Dayat dihukum 20 tahun penjara, sementara Anjar dengan Udin divonis 15 tahun penjara. Meski menurut keluarga Hasan hukumannya kurang, keluarga Hasan ingin dihukum seberat-beratnya, namun ini harus diterima dan dijalani semuanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.